Beliau menjelaskan asy-syaikhu yuhtaju ilaihi madama sama hawa wa iradatun bikasrihima. Seorang guru itu pasti dibutuhkan. Seorang guru itu dibutuhkan oleh murid selagi murid ini masih memiliki hawa nafsu, masih memiliki iradah. Kenapa dibutuhkan guru ini? Likasrihima, di mana fungsi dari guru itu untuk memecahkan, menghancurkan hawa nafsu dan iradah, keinginan, angan-angan, cinta dunia yang ada di dalam hati seorang murid. Bagaimana dengan sebuah kasus di mana seorang murid dia mendapatkan talqin, Pak. Dia mendapatkan talqin. Tetapi hasala minhu maksiatun aw su'u adab. Setelah ditalqin, dia itu melakukan sebuah kemaksiatan, apalagi maksiatnya yang terkandung di dalam kategori dosa besar. Atau dia su'ul adab, buruk adabnya kepada siapa? Terutama kepada guru. Ya kan? Apa yang harus dia lakukan? Fal wajibu alaihi i'adatut talqin. Harus mengulangi talqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Inna ta'ala ta'lamun wa intifa'u dzakara wa tadhkirul ifadah wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Bayan Qawaid Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu Ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan yang baru, yaitu mengenai apa saja buah dari talqin, zikir. Karena untuk adab-adab zikir yang 20 yang merupakan ringkasan dari 1000 adab itu sudah dijelaskan oleh muallif, dan itu sudah selesai, di mana yang 5 itu sebelum zikir, yang 12 ketika berzikir, dan yang 3 itu setelah berzikir. Di mana yang ketiga ini kemarin, yang kemarin itu adalah diam setelah merasakan ketenangan setelah berzikir dan berdoa. Yang kedua, menahan nafas sampai 3 kali nafas atau 7 kali nafas atau lebih. Dan yang ketiga adalah tidak meminum air yang dingin setelah berzikir. Adapun untuk minum air yang hangat atau panas silahkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan air yang dingin itu memadamkan kobaran cinta, kobaran api yang sedang membara mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika disiram dengan air dingin maka kobaran itu akan padam. Dan sedikit mengenai buah dari talqin, bahwa talqin itu terdapat 2 faidah, 2 manfaat, 2 buah. Ada yang sifatnya umum dan ada sifatnya yang khusus. Kan, adapun yang umum, di mana seorang murid itu menjadi salah satu dari lingkaran dalam rantai, ya kan? Jadi para masyayikh, para guru thariqah yang kita ini mengambil thariqah dari mereka itu diibaratkan seperti mata rantai, di mana yang satu dengan yang lainnya itu saling terikat. Di mana ketika yang salah satu bagian itu digerakkan, maka untuk bagian yang lain itu ikut bergerak. Ya, sementara seseorang yang berzikir kepada Allah Ta'ala tetapi tidak melalui proses talqin zikir, ya maka dia tidak ada yang bantu. Kenapa? Ya karena dia tidak mengaitkan diri dengan seorang pun dari aulia, dari para arifin, para solihin, ya, sehingga dia seperti satu mata rantai yang sendiri, gak ada yang membantunya. Oke. Itu untuk
kemarin. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, muslim muslimat, mukmin mukminat, ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy'arani fi kitabih Al-Anwar al-Qudsiyah ila qala wa sami'tu Sayyidi Aliyan al-Mursafi radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu hukmu talqinil murid hukmu talqinil syekh lil murid hukmun nawatil lati tughrasu fi ardin yabisatin yuntadharu rayyuha bil matari famuraduha wastimdaduha wa na'ilafuha wa khuruju waraqiha raji'un ila syiddati syarbiha wa khif. Masih menguatkan penjelasan mengenai buah atau faidah dari zikir ya. Faidah dari talqin zikir. Karena talqin zikir itu memiliki faidah yang luar biasa, terutama katakanlah magnet. Magnet proses seseorang untuk bisa mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah melalui talqin zikir, salah satunya ya. Ya karena memang talqin zikir ini didapatkan oleh seorang murid. Ya artinya dia harus berguru. Karena manusia, semua manusia, terutama dari kalangan muridin ini, mereka memiliki semacam semangat, keinginan yang besar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dia itu harus memiliki apa? Guru. Dan apa yang dilakukan oleh guru? Yang dilakukan oleh guru itu adalah mendidik ya, tarbiyah, bahasa Arabnya itu tarbiyah, mendidik, mengarahkan, mengajari, memberikan contoh, memberikan petunjuk supaya si murid ini menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, seringkali manusia itu hanya judulnya doang, bentuknya doang manusia, tapi jiwanya jiwa bongkong, jiwa hewan, jiwa iblis bahkan lebih parahnya. Nah, makanya hal ini kenapa Tuan Syekh radhiyallahu taala anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Futuhul Ghaib di bab yang ke-17, yaitu ketika berbicara tentang usul kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan asy-syaikhu yuhtaju ilaihi madama sama hawa wa iradatun bikasrihima. Seorang guru itu pasti dibutuhkan. Seorang guru itu dibutuhkan oleh murid selagi murid ini masih memiliki hawa nafsu, masih memiliki iradah. Kenapa dibutuhkan guru ini? Likasrihima, di mana fungsi dari guru itu untuk memecahkan, menghancurkan hawa nafsu dan iradah, keinginan, angan-angan, cinta dunia yang ada di dalam hati seorang murid. Amma ba'da zawalihima, dan adapun ketika murid ini sudah hilang hawa nafsunya, sudah hilang keinginannya, sudah hilang semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, maka fala yuhtaju ilaihi, maka sudah nggak butuh lagi dengan guru. Kenapa? Kondisinya sudah bersih, sudah free, sudah sudah bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu la quturata wala nuqsan, ya karena si murid ini sudah tidak ada kotoran lagi dan sudah tidak ada kekurangan lagi, ya sehingga murid itu dilepaskan oleh gurunya sebagaimana anak bayi yang berumur 2 tahun itu kan disapi. Kalau nggak disapi, bicara ke masa sampai umur 10 tahun 20 tahun masih di gitu. Jadi kondisi murid itu seperti itu ya. Nah makanya karena betapa pentingnya ini berguru ya, dan nanti kriteria dari seorang guru akan dijelaskan pada bab-bab yang selanjutnya.
Maka seseorang yang ingin membersihkan hatinya, gampangnya lah menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang sebenar-benarnya lah, ya dia harus berguru. Dan salah satu yang diberikan oleh oleh guru kepada muridnya itu adalah talqin dzikir. Dan talqin dzikir tadi pada mukadimah, pada pembukaan sudah sedikit kita bahas ya. Itu memiliki dua faedah umum dan khusus. Yang faedah umumnya itu salah satunya adalah dia itu menjadi satu mata rantai dalam rantai yang berkesinambungan sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika si murid ini memiliki satu permasalahan, satu kasus, muskilah, satu hal yang rumit, itu bisa minta tolong kepada gurunya atau guru-gurunya, terus semua golongan para arifin, dan kepada Rasulullah SAW. Tuh sedikit tentang faedah mengenai buah dari zikir. Nah, kemudian di sini diperkuat dengan ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah taala dari gurunya, salah satu gurunya yaitu Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ini mengatakan wa hukmu talqini syekhi lil muridi hukmun nawah allati tughrasu fi ardin yabisatin, di mana hukum atau ilustrasi lah pentalkinan seorang guru kepada murid itu seperti satu biji dari sebuah tanaman yang ditanam di dalam tanah yang kering. Nah, kira-kira nih ketika si biji itu ditanam, dipendam di dalam tanah yang kering, kira-kira bakalan tumbuh besar atau enggak? Enggak kan? Sehingga dia menunggu apa? Yuntazaru rayyuha bil matar, tunggu siraman air, menunggu siraman air. Maka yang dituju oleh si biji tadi sumbernya, kemudian konsumsinya, wan ilahuha, konsumsinya, wa khuruju waraqiha, dan keluarnya daun dari si biji ini itu kembali kepada syiddati syarbiha wa khifatihi, kembali kepada resapan air yang mengenai biji yang ditanam. Semakin banyak ya semakin bagus, cuman ulah lubatin gitu kan. Busuk nanti, ini berlebihan. Ya cuman kan ilustrasi saja ini. Itu tergantung pada serapan si biji ini terhadap air, bukan kopi. Teh manis boleh. Bihasabir roi, ya tergantung serapan tadi ya, tergantung siraman, bukan la ila ghursi syekh, bukan kepada penanaman dari orang yang menanam, di mana yang menanam ini kan guru, bukan kembali kepada penanaman si guru, penanaman gurunya. Kenapa? Karena betul, nanti dijelasin. Maka tugas dari guru bali syekhi al-badru. Jadi guru ini hanya sekedar menanam, plek, ya kan? Walil haqqi ta'ala al-imbadan, yang menumbuhkannya itu adalah Allah Ta'ala, yang dipacu, yang didorong oleh kesemangatan yang tinggi dari si murid ini. Nah, oleh karenanya mengapa dalam satu kitab ini Bang, satu kitab semuanya itu mengenai adab-adab murid. Satu kitab ini semuanya itu mengenai adab-adab murid. Kenapa? Ya karena ketika si murid ini katakanlah tidak berhasil, maka jangan salahkan gurunya dong, gitu. Tapi salahkan muridnya. Kenapa muridnya itu buruk, itu nggak sukses, nggak jadi, gitu kan? Doa muridnya nggak jadi. Nah, makanya warubbama gharasa syekhun gharsan fil muridi wa mata. Barangkali seorang guru itu menanam sebuah tanaman dalam diri seorang murid, dan guru ini meninggal. Guru ini meninggal, dan wa kana khurujus samrah ala yadi syaikhin akhar ba'dahu. Dan ternyata si murid ini dapat membuahkan hasil, atau si tanaman ini
dapat berbuah, dapat tumbuh berkembang sampai berbuah berada di tangan guru yang lain ba'dahu. Nah, sebabnya kenapa? Ada beberapa sebab. Imma li dha'fi himmatil murid, bisa jadi karena si murid ini lemah syahwat, lemah semangatnya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau adami tawali ma'ani dzikri ala qalbihi wa lisanih, atau karena makna-makna atau berkesinambungannya makna-makna zikir itu tidak sampai kepada hati dan lisannya. Ya, artinya dia berzikir terus, tapi karena tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, zikir ini nggak ngefek. Itu betul, nggak ada efek, nggak ada asar, nggak ada pengaruh. Kenapa? Ya tadi, sebagaimana yang di sebelum bab zikir itu kan sudah kita bahas bahwasanya semua ibadah itu tidak akan membuahkan pahala, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga, ya meskipun hakikatnya ke Allah Ta'ala ya, tidak akan menjauhkan dirinya dari neraka, tidak akan membuat diri seorang murid atau ahli ibadah itu usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan adab, ya kan? Makanya kalau tanpa adab, ibadah apapun bisa jadi efeknya berkurang. Nah, di sini juga kenapa si murid ini tidak katakanlah tumbuh berkembang dalam waktu yang cepat? Ya tadi, dia mau berzikir meskipun banyak zikirnya, tetapi karena aturan-aturan dalam zikir itu tidak digunakan, maka hati dan lisannya itu kering, tidak cukup syarat itu zikirnya, ya kan? Makanya fa innahum qalu, para kaum sufi mengatakan, inna tawaliya dzikri, sesungguhnya berkesinambungannya zikir, ba'da talqini, setelah talqin itu katawalil matari ala nawati ba'da gharsiha, itu seperti berkesinambungannya hujan kepada si biji setelah biji ini ditanam. Wadzalika, dan hal ini adzikru ba'da talqin katawalil matari ala nawah li'annahu yasra'u bil fathi wal intaj, maka si murid ini akan cepat berproses futuh atau terbukanya, tersingkapnya mata hatinya dan membuahkan hasil, yaitu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nampak, yang terlihat di dalam perilakunya, dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, makanya setelah ditalkin zikir, misalnya kan banyak dari ikhwan-ikhwan kita itu ditalkin zikir oleh seorang guru mursyid. Nah, setelah ditalkin ya selesai, misalnya dia zikir enggak gitu kan, ngaji enggak, menuntut ilmu enggak, sowan ke kiainya, ke gurunya pun enggak, atau gimana mau berbuah gitu, gimana mau berbuah, sementara ibaratnya ketika seorang murid itu diibaratkan seperti tanaman, yang namanya tanaman itu kan pasti harus diurusi, dipupuk, harus diurus, disiram, dikasih pupuk, dikasih anti serangga ya kan, dikoret supaya cepat berbuah gitu kan, dan seterusnya. Ini mah enggak, atau gimana dia akan berbuah? Si murid ini akan sukses, katakanlah cepat futuh dan usulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah, sulit, lama, dalam waktu yang lama. Nah, sehingga di sini yang menjadi barometer, dan ini sering ditekankan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, bahwa pondasi utama dalam thariqah itu adalah al-iktsaru min dzikrillah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh untuk apa yang barusan kita baca ini. Lanjut. Nah, setelah tahu kita tadi keutamaan atau perumpamaan dari seorang murid, dia atau murid yang ditalkin oleh gurunya itu seperti biji yang ditanam di dalam tanah kering,
dan si biji ini membutuhkan pengairan, siraman air, rembesan air, dan rembesan air ini merupakan perumpamaan dari apa? Zikir. Dimana ketika si biji ini, udah nanti sama ayah, si biji ini tidak pernah disiram, itu kering, mati. Kalau sering, ya maka pertumbuhannya akan cepat. Itu. Maka fa'ulima, ya fa'ulima, maka diketahui annahu la yakfil murida, bahwasanya tidak cukup bagi murid ba'da talqini, setelah talqin, an yahdura ma'al fuqara'i majlis dzikri sabahan wa masaan, dia hadir bersama orang-orang fakir. Nanti saya jelaskan apa itu fuqara di majelis zikir pada siang, pagi dan sore hari. Faqat saja. Kama alaihi ghalibul muridina fi hadzal zaman. Sebagaimana hal ini sering dilakukan oleh para murid di saat itu, di zaman itu. Tahun 961 di zamannya Wali Songo ya. Jadi murid itu gak cukup hanya berzikir di majelis, ya, di majelis zikir bareng dengan para fuqara. Jadi fuqara ini adalah satu istilah. Kalau zaman sekarang itu ya dikenal dengan santri gitu ya, santri. Nah cuman kalau fuqara ini mereka khusus aktivitasnya itu khusus untuk mendekatkan diri ke Allah Ta'ala, yang caranya adalah dengan berzikir. Nah kemudian tempatnya itu kalau sekarang kan pesantren ya, sekarang kan pesantren. Kalau dulu namanya itu zawiyah. Kalau dulu namanya zawiyah. Zawiyah itu adalah satu tempat yang khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang secara fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fuqara. Nah, sementara kalau murid itu lebih umum. Murid itu bisa jadi dia ini adalah orang yang tinggal di zawiyah tadi, di pesantren tadi. Bisa jadi orang luar, tapi dia sedang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala atau berguru kepada seorang syekh. Itu ya. Nah jadi di sini ketika seorang murid itu sudah ditalkin oleh gurunya, dan ketika dia itu hanya berzikirnya itu hanya berbarengan dengan para fuqara, para santri di pesantren, misalnya kalau dalam satu hari itu 2 di pagi hari dan sore hari misalnya, atau hanya setelah sholat 5 waktu saja, berarti kan 5 kali saja, berarti dia itu hanya memberikan 5 tetesan kepada si biji yang ditanam di tanah yang kering, sehingga 5 tetes ini aja otomatis di siang hari kan ada terik matahari panas, ada angin, sehingga ketika 1 tetes saja diteteskan ke tanah kering habis, mualnya baik karena biji mual gak bakalan nyampe gitu. Nah sehingga di sini ketika seorang murid setelah dia ditalkin, dia menghadiri majelis zikir hanya 2 hari pada setiap harinya, maka fa innahum masamratiz dzalika dzikri kaman yuqtiru 'alan nawati qatrata ma'in awalan nahari wa qatrata ma'in akhirahu ma takhalluli syamsi warrihi bainahuma, tadi yang diilustrasikan. Maka ketika dia hanya berzikir itu hanya 2 kali saja, pagi dan sore, ya maka seperti 2 tetes. Kalau 5 berarti 5 tetes. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid? Apakah hanya mencukupkan diri dengan berzikir dengan para santri di majelis zikir saja, atau bagaimana? Tetaplah, karena ini adalah seorang murid, dia menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, ya maka dia mengkhususkan satu waktu untuk memperbanyak zikir ke Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya di luar dari jamaah itu. Nah betul, misalnya itu kan di malam hari gitu, atau kalau memang paginya lagi nganggur, misalnya dari jam 9 sampai duhur gitu, gak masalah. Karena apa? Karena itu seakan-akan seperti irigasi gitu atau katakanlah nyedot air dari sumur kemudian untuk disiramkan kepada
biji yang ditanam di tanah yang kering tadi, sehingga mempercepat proses si biji ini untuk tumbuh, berkembang dan berbuah gitu. Nah beda dengan yang tadi, yang dalam sehari dia zikirnya hanya kalau zikir berjamaah doang, sementara zikir sendiri enggak. Nah itu perumpamaannya, wa mithlu dzalika la yurwi ardhan nawati bal rubbama lam yasil ila nawati minhu tarawatun. Jadi tadi yang 2 tetes atau 5 tetes ya otomatis nggak bakalan kena dong ke si biji tadi, keburu kering. Nah sehingga proses dari futuhnya si hamba ini, keterbukaan mata hatinya atau sembuhnya si murid ini dari penyakit-penyakit hati itu lama. Fayatul zamanu fathihi, lama eta manehna hati baik, hatinya kotor aja keras terus itu kan. Warubbama mata walam yuftah alaihi bisain, bahkan sampai meninggal dia itu nggak sampai dalam posisi hati yang bersih gitu kan. Hatinya keras terus, hatinya berpenyakit terus sampai dia meninggal. Kenapa? Ya tadi karena dia itu tetesannya cuma 2 tetes setiap harinya. Gimana bijinya itu mau tumbuh, gimana bijinya itu mau tumbuh, berkembang sampai berbuah, sampai pakai moal gitu. Bahkan yang lebih parah lagi, warubbama lama hadzal murid asy-syaikh ala talqinihi. Lebih parah lagi, barangkali bahkan seringkali si murid ini menyalahkan guru. Ngapain saya ditalkin sementara kondisi kerohanian, kondisi materi, duit bapet terus, bapet kene. Nah jadi meskipun ditalkin dikir guys, saya masih dalam keadaan bapet. Ngapain saya talkinan? Geslah terbutuh burung gitu. Udah nggak butuh lah. Nah itu kenapa? Karena dia lupa apa saja yang menjadi tugas dari seorang guru dan apa yang menjadi tugas bagi seorang murid, ya kan? Bahkan waqala walau fi nafsihi ma kana li hajatun bihadza talqin. Bahkan si murid ini mengatakan dalam diri sendiri, ngapain saya ini talqin segala, saya udah nggak butuh sama talqin zikir karena nggak ada faedahnya. Tuh saya rasakan bahwa saya ditalqin zikir tapi nggak ada efek apapun gitu kan, nggak ada efek apapun. Tapi dia lupa wa ghaba anhu anna wadifata syekh innama huwa gharsun nawa. Dia lupa bahwa tugas dari seorang guru itu hanyalah menanam biji, melakkeun doang, menanam biji doang. Wa alal muridi kasratud dzikri, dan wajib atau tugas yang wajib bagi seorang murid itu adalah memperbanyak zikir satu, dan yang kedua wal a'malil mardiyah, dan amal-amal yang diridhoi Allah Ta'ala. Perbanyak amal, memperbanyak zikir, memperbanyak amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian tsumma in abta'a fathul muridi, kemudian ketika telat hatinya itu telat untuk mendapatkan futuh dari Allah Ta'ala, hati yang sehat lama dia dapatkan meskipun sudah banyak berzikir, meskipun sudah banyak memperbanyak amal-amal yang soleh, maka bagaimana? Fadzalika ilallahi la ilaha, maka itu yang kembali ke Allah Ta'ala. Ya mungkin ketika kita berzikir itu masih ada unsur-unsur penghalangnya. Ketika berzikir misalnya kita tidak melaksanakan adab-adabnya. Ketika berzikir, lisan mau berzikir, hati dan pikiran mah kemana? Bisa jadi kayak gitu. Ya tentu nanti akan diteropong oleh gurunya bahwa alasan mengapa si murid ini sulit untuk menjadi seorang manusia yang bersih hatinya, yang jernih hatinya, bisa jadi ketika dia berzikir ada penyakitnya. Nah, dan itu nanti ada itu di pembahasan ke depan. Ya makanya harus nyambung terus ya Pak, supaya kabuka etain pembahasan itu. Walal mereka wal amru fa in abta'afat fadzalika ilallahi la ilaha, jadi bukan salahnya guru, bukan salahnya Allah, tapi salah dirinya sendiri. Kenapa dia itu tidak
futuh meskipun dalam waktu yang lama, meskipun zikirnya sudah banyak. Itu kan? Wa hukmu hadzal muridil baridil himmah, maka balik ke atas. Hukumnya seorang murid yang semangatnya itu dingin, artinya semangatnya itu lemah. Nah, zikir terdaek gitu. Ngaji terdaek, zikir terdaek, salat terdaek. Itu seperti apa? Gambarannya, ilustrasinya. Ka hukmil qatnil ladzi yuqdahu fihi zinat. Itu ya seperti apa? Korek api itu yang dari kayu itu ya. Ujungnya itu tuh. Nah, itu kan dari ini. Yang coklat itu dari apa tuh? Sumbunya itu dari apa tuh? Itu kan? Ya kalau zaman dulu kan karena Pak. Nah, kalau dulu kan gini, praktekkan. Jadi ini pakai kayu, ya kan? Nah di ujungnya itu dikasih sumbu. Itu nggak langsung cetrek, enggak, karena nggak ada tadi tuh ya, kayak misiu ya. Jadi biasanya itu pakai kayu gelondongan, dilubangi. Nah, tadi kasih kapas tuh, straight, ya kan? Nah kalau kapasnya itu basah, meskipun kita sudah menggesek-gesek dan ada percikan-percikan api, kira-kira nyala nggak tuh? Wah, kalau basah. Kalau kering iya nyala. Nah kalau seorang murid yang semangatnya itu lemah, nggak punya semangat yang tinggi dalam memperbanyak zikir dan memperbanyak amal-amal yang soleh, ibadah, atau bahkan ngaji sekalipun masuk, itu dari mana dia akan cepat dibukakan pintu hatinya oleh Allah Ta'ala? Gati, Pak. Gati, susah. Itu seperti tadi, seperti kapas yang basah, ya kan? Yuqdahu fihi zinat fa in kana jafan alqa fihil qabas. Ketika kapasnya itu kering, bisa dia nyala. Ketika terkena percikan-percikan api, bisa dia nyala, kobaran api. Kalau enggak, wa illa tafi'a kullu qabasin nazala fihi min syararin nar. Kalau basah, maka sebanyak apapun percikan api yang diarahkan kepada kapas yang basah tadi, mual bakal huru, mual kudu nyala. Nggak mungkin itu bisa nyala, basah jik. Itu kan? Faham maka fahamilah. Bagaimana dengan sebuah kasus di mana seorang murid dia mendapatkan talqin, Pak. Dia mendapatkan talqin. Tetapi hasala minhu maksiatun aw su'u adab. Setelah ditalqin, dia itu melakukan sebuah kemaksiatan, apalagi maksiatnya yang terkandung di dalam kategori dosa besar. Atau dia su'ul adab, buruk adabnya kepada siapa? Terutama kepada guru. Ya kan? Apa yang harus dia lakukan? Fal wajibu alaihi i'adatut talqin. Harus mengulangi talqin lagi. Misalkan ditalqin zikir oleh gurunya, kita ditalqin oleh seorang guru. Talqin la ilaha illallah 3 kali. Talqinnya biasa itu, dan jelaskan bahwa untuk masukkan latifah la ilaha itu latifah mana, terus kemana gitu kan. Setelah ditalqin, ternyata kita ini melakukan sebuah maksiat, nyolong gitu, maling, mabok, zina misalkan, korupsi ataupun yang lain-lain. Maka yang wajib adalah mengulangi talqin lagi. Kenapa dia harus mengulangi talqin lagi? Ya karena agar talqin yang baru itu mengeluarkan setan dari jasadnya dan hatinya. Hati dan jasad yang diserupakan seperti apa? Kota. Jadi mengusir setan ini dari perkotaan jasad dan hati manusia. Itu artinya saking luasnya hati itu diibaratkan seperti apa? Seperti kota. Kota kan besar, luas, rame, ya kan? Rame deh, sempit ininya, perumahannya, ya kan? Jadi dengan talqin ini setan akan keluar, mengusir setan dari jasad. Ya, jadi salah satu fungsi dari talqin dzikir itu adalah mengusir setan dari jasad dan hati. Itu.
Sementara wasu'ul adab, su'ul adab, buruknya adab, buruknya akhlak, sikap yang buruk baik kepada dirinya sendiri, kepada gurunya, atau kepada ikhwannya, saudara-saudaranya, atau seluruh manusia, itu memasuk sama saja dengan dia itu berupaya untuk memasukkan setan yang sudah dia usir, dia masukkan kembali ke dalam jasadnya, ke dalam hatinya. Itu. Nah, sehingga ya kita harus hati-hati. Nah, makanya kita seharusnya kalau sudah tahu ini, ya karena kita selalu merasa banyak dosa, selalu banyak maksiat dan sul adab, terutama kepada guru, ya udah. Ketika ada yang talqin di sini kita ikut niatkan. Nah, tajaddudul talqin, diulang lagi, Pak. Itu. Ya. Kenapa? Karena ada keterangan wasami itu Sayyidi Muhammad Syanawi yaqul. Beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini memiliki seorang guru yaitu Syekh Muhammad Syanawi. Dan Syekh Muhammad Syanawi ini adalah guru yang membaiat atau mentalkinkan dzikir kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani dan sekaligus mengangkat Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjadi seorang mursyid untuk memberikan petunjuk kepada orang lain dan juga mentalkinkan dzikir kepada para murid yang ingin menjadi murid beliau. Itu Syekh Syanawi, itu gurunya ya. Beliau mengatakan hukmul muridi idza waqa'a fi su'i adabin ba'da talqin, di mana hukumnya seorang murid ketika dia jatuh ke dalam su'ul adab, buruknya perilaku setelah talqin, itu ilustrasinya seperti satu buah biji, di mana biji ini dimasuki oleh ulat atau tadi belatung, biji, nah iya, kemasukan apa? Ulat ya, kemasukan ulat, di mana ulat ini menghabiskan si biji, ya katakanlah biji buah mangga. Di situ ada ulatnya, misalkan kemasukan ulat. Terus dihabiskan itu isinya, zabat, sampai hilang itu habis unsur-unsur yang bisa membuahkan atau menumbuhkan akar itu. Dan wastahalat sampai berubah bentuk. Artinya sampai bentuknya itu kayak apa ya? Kayak kotoran, kayak tanah. Ya. Maka fala yurja min habada dzalika imbatun. Biji buah mangga yang kondisinya seperti itu, ada ulatnya, ada belatungnya, sampai isinya habis, sampai berubah bentuk menjadi bentuk yang lain, menjadi seperti kotoran atau seperti tanah, otomatis meskipun dia ditanam, disiram, dikasih pupuk, bakalan tumbuh nggak, Pak? Moal. Itu buruk sama. Nah, wala khuruju waraqin, boro-boro keluar daun, keluar akar ge, keluar akar juga enggak, apalagi fadlan anisam, apalagi pisang mengeluarkan buah, boro-boro tamat. Bahkan baltat lafu tilkal habbatul lati badar hasyah bil kuliah, tapi yang ada itu ya rusak, hancur sama sekali, nggak ada bekas, nggak berbekas. Betul. Makanya wahadal amru qad katsura fi muridi hadzal zaman, dan hal ini sudah sering terjadi di kalangan murid, di kalangan muridin di zamannya Syekh Abdul Wahab Asy'arani tahun 961 Hijriah, zaman Wali Songo, zaman Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin. Ya kan, udah terjadi itu, kok mau ayan apalagi sekarang. Wah, lawan-lawan sekarang sudah nggak usah ditanya lagi tuh. Di mana mereka minhum ahadun yujaddidu talqin ala syekhihi, nggak satu pun dari mereka itu memperbaharui talqin kepada gurunya, sehingga apa yang mereka dapat? Fa'adimun naf'a, ya mereka sama sekali tidak mendapatkan manfaat, mereka kehilangan manfaat. Wasaru ajsadan bila ruh, sehingga zikir madzikir tapi ruh dari zikir nggak ada. Zikir madzikir
Nah, jasadnya doang yang zikir tapi hatinya sama sekali nggak ada makna zikir sekalipun. Tanpa sedikit pun, nggak ada pun meskipun sedikit. Seakan-akan ka'annahum khusyubun musannadatun. Seakan-akan mereka ini adalah kayu, batang-batang kayu yang disandarkan. Yang menjadi tumpuan dari pagar atau tembok misalnya itu. Khusyubun musannadah fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Atek. Saya ya. Saya. Oh, marifat ulah waka. Pokok menghadirkan makna zikir lah atau mendalami makna zikir la ilaha illallah itu apa? Jadi dipadukan. Kan kemarin yang 20 adab itu sudah dijelaskan. Ya kan, dan salah satunya itu memang ada robitoh, ada robitoh. Kalau robitoh itu akal yang bermain, otak, akal manusia. Nah, kalau untuk memaknai zikir itu hati. Nah, sehingga dipadukan dua hal ini supaya apa? Supaya nggak oleng gitu. Jadi supaya zikirnya tetap zikirnya ke Allah Ta'ala, ya kan? Meskipun jumlahnya cuma 1000 dibandingkan dengan 10.000, tapi 10.000 kosong. Oh, mending 1000, tapi tadi merasakan kenikmatan zikir. Apalagi melaksanakan semua adab-adab ya. Gitu, Pak. Makanya kenceng suaranya, harus kenceng. Supaya apa? Mengusir itu. Yang keganggu berarti jurik, mah. Ini kan tempatnya, Pak. Ini kan tempatnya orang-orang zikir. Mau pakai speaker gitu nanau. Nah. Nah, paling gini, Pak, kemarin kan yang adab-adabnya itu kan ada 20. Itu ini lagi, ditulis lagi. Nah, ditelaah. Nah, ini sebelum zikir itu kan syarat ya. Ketika berzikir kemudian setelah berzikir apa. Nah, ini ditelaah terus supaya apa? Supaya kita praktekkan gitu, Pak. Supaya nggak lupa. Nah, khawatirnya jika mas sampai 10.000 tapi tadi adabnya nggak dipakai atau nggak ngefek nantinya, Pak. Nah, gitu. Kan yang paling utama dari semua syarat itu adalah robitoh tadi teh. Robitoh itu paling utama itu dari syarat-syaratnya. Itu, Pak. Oke, terus ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Taala, pengajian pada malam hari ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasami itu lan krungu sapa ingsun musannif Syadul Habas Syarani Sayyidi Aliyan Al-Mursafi ing tuan ingsun Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu. Yaqulu hal ngendika sapa Syekh Ali Al-Mursafi hukmu talqinis syaikhi lil murid utawi hukum talqine guru lil muridi kedua murid iku hukmun nawati iku hukume biji alati tughras kang den tanam apa nawah fi ardin ya bisatin ing dalam tanah kang kering. Yuntadharu dan tunggu apa rayuha apa roy itu kalau tanaman itu cukupnya air ya. Yuntadharu dan tunggu apa rayuha apa puase nawah bil motori kelawan hujan.
pemroduha mangkote kang den sejane nawah wastimdaduha lan sumbere nawah wa ilafuha lan oleh panganane nawah wa khuruju waraqiha lan metune pira-pira daune nawah iku rajiun iku kembali ila syiddati syarbiha maring banget resapane nawah wa khifatih lan ringane syarb bihasabi rai kelawan kadare resapan la ila gharsi syekh ora maring tanamane guru penanamane guru wali syekhi maka ikut tetap kedua syekh al badru utawi nanam walil haqqi ta'ala lan ikut tetap kedua Allah ta'ala limbatu utawi penumbuhan warubama lan seringkali ghorosa nandur sapa syekhun guru ghorsan ing siji tanduran fil muridi ing dalam murid pamata lan mati apa ghors bakanan ana apa khuruju samratiun apa metune buah iku ala yadi syekhin ing atase guru tangane guru akhara kang uneh badaw ing dalam sause asy-syekhul awal imal fi himmatil muridi ana ta krana lemahe semangate murid au ada mitawali ma'ani dzikri utawa ora anane ketersinambungane pira-pira makna zikir ala qalbi ing atase atine murid wa lisanihi lan lisane murid fa innahum mongko temen setuhne kaum iku qalu padha ngucap sapa kaum inna tawali dzikri temen setuhune nuli-nuline zikir ba'da talqin ing dalam sawise talqin iku katawaril matari iku kaya dene nuli-nuline ujan ala nawati ing atase biji ba'da gharsya ing dalam sawise naname biji wa dzalika lan mengkono-mengkono ghars atau tawalil matar li'annahu karena temen setuhune al-ghars iku yasra'u atau murid ya iku yasra'u cepet sapa murid bil fathi kelawan futuh wal intajilan annahu la yakfil murida ba'da talqin an yahdura ma'al fuqara'i majlis dzikri sabahan wa masa'an faqat kama alaihi ghalibul muridina fi hadzal zaman fa ulama maka den kawruhi annahu apa temen setuhune kelakuan layak fi ora cukup apa al-murida ing murid ba'da talqin ing dalam sawise talqin apa an yahdura apa yen to hadir sapa murid ma'al fuqara'i ing dalam sartane pira-pira wong fakir majlis dzikir ing dalam majlis dzikir sabahan ing dalam waktu isuk wa masaan dan sore faqat mongko bulaka kama qaidine barang alaihi kang tetep ing atase ma sapa ghalibul muridina utawi kaprai pira-pira murid fi hadza zaman ing dalam zaman iki fa inna hukma thamrati dzalika fa inna hukma thamrati dzalika adzikru maka temen setuhune hukum buahe thamratu dzalika dzikri hukum buahe mengkono-mengkono dzikir iku kaman yuqtiru kaman kaidene wong yuqtiru kang netesaken sapa man ala annawati ing atase biji qatrotamain ing tetes banyu awalan nahari ing dalam awal rino wa qatrotamain akhirahu lan tetes banyu akhirahu ing dalam akhirin nahar mata khululi syamsi ing dalam sartane nyela-nyelanine matahari warrihilan angin bainahuma ing dalam antarane nahar sabah lan awalun nahar wa akhirun nahar Amithlu dzalika lan utai sepadane mangkono-mangkono qatratu ma'in awalan nahari wa akhirahu iku la yurwi ora muasaken ora gawe puas apa qatrah ardun nawati ing tanah biji tanah yang ada bijinya balik rubama seringkali lam yasil ora temoko apa banyu ilan nawati maring biji minhu saking ma apane tarawatan apane basah ya kebasahan ya fayatulu mongko dawa apa zaman fatahi mangsa futuhe murid warubama lan seringkali mata mati sapa murid walam yuftah lan ora dan buka apa alaihi ngatas murid bisain kelawan suwiji-wiji warubama lan seringkali lamanya cat sapa hadal muridu iki murid as-syaikha ing guru ala talqini ing atase talqine syekh wa qala lan ngucap sapa murid walau fi nafsi lan senajan ing dalam guru ing dalam awak dhewe ni murid maka ora ana li tetep kudu ingsun hajatun utawi kebutuhan bihadza talqini kalawan iki talqin li annahu kalawan temen stune talqin iku lam yahsul ora hasil bihi kalawan talqin apa faidatun faidah wa qabalan ilang anhu saking murid apa ana wadifat syekh temen setuhune tugase guru innama ing pastine huwa ya
wadifah iku gorsun nawati iku nandur biji. Walal muridi lan wajib ing atase murid kasratu dzikri utawa kengkehaken dzikir wal a'malil mardiyati lan pira-pira amal al mardiyati kang den ridhoi. Tumain abta'a mongkon lamun abta'a suwe atau telat lambat apa fathul muridi futuhe murid padalika mongko utawi mengkono-mengkono ibta atau abta'a fathul murid iku ilallahi maring Allah la ila syekh ora maring guru. Fa hukmu hadal murid mongko te hukum iki murid albaridi alhimmati kang adem kang dingin semangate iku ka hukmul qatni iku kaya hukume Pak iku ka hukmil qatni iku kaya hukume kapas ana tadi alladzi yuqdahu kang den sumet sumet fihi ing dalam cotton apa az-zinadu apa ujung korek api dah az-zinad yang itu tuh yang coklat ya pemantik baikkan mongko nalikane ana apa cotton iku jafan kering alika mongko gumantung fihi ing dalam cotton apa al-qabasu ing dalam kapas apa al-qabasu percikan wa illa lamun ora ilam yakun jafan lamun orang kering basah artinya taufi'a mongko padam apa kullu qabasin apa sekabehe percikan nazala kang temurun apa qabas fihi ing dalem cotton min syararin nari saking bira-bira percikane geni fafham mongko fahama sapa sira. Ada dua pembahasan lagi ya kan. Oke, sebelum membahas kepada buah dari talqin yang khusus itu apa jangan biarin. Itu apa? Nah, mari kita baca. Tsumma idza talaqqanal muridu mongko nalikane talaqana oleh talqin sapa al muridu murid wa hasala lan hasil minhu saking murid apa maksiatun maksiat. Au su'u adabin utawa alani adab fal wajib mongko utahe kang wajib alaihi ing atase murid iku i'adatut talqini iku ngulangi talqin. Liyukhrija atau liyakhruja supaya metu sapa setan min madinati jasadih saking kotane jasate murid wa qalbihi lan atine murid. Idi talqinu krana utawi talqin iku yukhriju ngetoaken apa talqin asyaiton ing setan. Wa suul adabi lan utawi alane adab iku yudkhiluhu manjingaken apa suul adab ing setan. Wa samina lan krungu sapa ingsun Sayyidi Muhammad Asy-Syanawi. Syekh Muhammad Asy-Syanawi yaqulu hukmul muridi utawi hukume murid idza waqa iku nalikane nalikane tumiba sapa murid fi su'i adabin ing dalam alane adab. Ba'da talqini yang dalam sause talqin iku ka hukmil habati iku kaya dene hukume biji idza suwisat nalikane apa ada banyak uletnya teh ya. Nalikane buruk busuk akeh banyak uletnya itu akeh ulete wadabat lan belatungan suwisan nalikane belatungan apa tulis poho eta wadabat lan cair atau leleh apa samroh mana tadi wastahalat lan dadi berubah apa habah itu samroh apa habah ila tabil adirati maring tabiate kotoran fala yurja mangko ora den karepaken minha saking habah ba'da dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono suwisat wa dzabat wastahalat apa imbatun pertumbuhan wala khuruju warokin lan ora metune daun padlan luweh-luweh ane samrati saking buah bal balik tatlufu rusak apa tilkal habatu mengkono-mengkono biji allati badaraha syekh kang badaraha kang apa tadi nyebarakan ing habah sapa syekhus syekh bil kulliyati kelawan sakabehane wa hadzal amru lan iki perkara qad kasura iku teman-teman akeh apa hadzal amru fi muridi hadzal zamani ing dalam murid-murid iki mangsa wa ma minhum lan ora iku tetep saking muridi hadzal zaman ahadun utawi wong suwiji yujaddidu kang nganyari sapa ahad atalqin ing talqin ala syekhi ing atase gurune murid
fa'adimu mongko podo kehilangan sapa murid an-nafa ing manfaat, wasarulan dari sapa muridun ajsadan ing pira-pira jasad bila arwahan kelawan tanpa ruh, ka'annahum kaya temenustuhune muridun iku khusyubun pira-pira kayu musannadatun kang den sandaraken. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.